Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pipit Lutfia. Kali ini akan menjelaskan tentang sistem jaringan hewan dan tumbuhan. Looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one. Jaringan pada hewan merupakan sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Beberapa jaringan pada hewan: 1. Jaringan epitel, 2. Jaringan otot, 3. Jaringan saraf, dan 4. Jaringan penunjang. Jaringan pada epitel. Jaringan berasal dari bahasa Latin epithelium, epi bagian atas, atau TK kotak atau wadah. Fungsi pelindung jaringan, gerbang lalu lintas zat penerima rangsangan sebagai kelenjar. Terletak di atas satu jaringan dari rongga tubuh, ada yang terbentuk kelenjar. Berdasarkan jumlah lapisan dan bentuk selnya, ada epitel pipih berlapis tunggal, epitel kubus berlapis tunggal, epitel silindris berlapis tunggal, epitel pipih berlapis banyak, epitel kubus berlapis banyak, epitel silindris berlapis banyak, epitel silindris berlapis semu, dan epitel transisi. Kemudian di sini ada jaringan otot, disusun oleh sel-sel otot yang di dalamnya terdapat miofibrin, yaitu mampu berkontraksi dan berelaksasi. Pada bentuk morfologinya, otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Kemudian kita akan membahas tentang otot polos. Dibentuk oleh sel-sel polos, berbentuk lancip dan nampak. Serabut-serabutnya homogen, inti sel polos terdapat di tengah. Kedua yaitu ada otot rangka. Otot ini melekat pada rangka, dapat berkontraksi dan berelaksasi. Sel otot rangka disebut fibrin. Setiap fibrin disusun oleh miofibrin. Membran plasmanya disebut sarkolem. Sitoplasmanya disebut saikoplasma. Dari otot rangka kita menuju ke otot jantung. Otot jantung ini berbentuk silinder dengan inti di tengah. Pada pangkal cabang inti sel terdapat sarkolema atau sintisium yang berfungsi sebagai memperkuat jantung dan membantu menghantarkan rangsangan. Di otot jantung tersebut memiliki jaringan saraf. Ciri-cirinya sebagai berikut. Setelah membahas jaringan pada hewan, kita akan beralih kepada jaringan pada tumbuhan. Sel-sel pada tumbuhan, baik struktur dan fungsinya, hampir berbeda nih dengan hewan. Tumbuhan memiliki 2 macam jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang selalu aktif membelah secara mitosis. Jaringan berasal dari jaringan embrional dan jaringan dewasa. Ada 2 macam meristem. Meristem primer, yaitu menghasilkan pertumbuhan primer pada ujung daun atau ujung akar. Meristem sekunder, yaitu menghasilkan pertumbuhan sekunder seperti pada atau velage. Nah, yang kedua yaitu jaringan dewasa. Meristem sekunder dan primer membelah serta berdiferensi membentuk jaringan dewasa. Jaringan ini dapat membelah lagi. Berdasarkan fungsi jaringan ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu jaringan parenkim, 2 jaringan pelindung, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Jaringan parenkim dibentuk oleh sel-sel parenkim. Dinding selnya relatif kecil dengan ruang antar sel relatif besar. Pada mesofil, daun banyak mengandung kloroplas, jadi dapat berfotosintesis. Fungsinya tempat cadangan makanan, berperan dalam transfer zat, menutup luka, dan membentuk bagian-bagian tumbuhan yang lain. Kemudian di sini ada jaringan pelindung, yaitu epidermis. Terdapat pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan primer. Jaringan ini berhubungan dengan lingkungan. Sel-sel epidermisnya tersusun rapat.
Biasanya pada epidermisnya dilapisi oleh penahan penguap air. Epidermisnya dapat mengalami perubahan bentuk dan fungsi seperti menjadi trikom. Fungsinya untuk melindungi tumbuhan yang lain, menyimpan bahan makanan. Dan yang selanjutnya, jaringan penguat, yaitu penyokong. Fungsinya sebagai penguat dan penyokong bagian tumbuhan tentunya. Terdiri dari jaringan kolenkim dan skelenkim. Jaringan kolenkim akan terlihat di bawah epidermis. Dinding selnya terlihat tebal dan tersusun atas selulosa, asam pektal, dan senyawa lain. Jaringan skelenkim mengandung lignin yang bersifat keras dan kaku. Bentuk selnya terdapat dua macam, yaitu serabut skelenkim dan skerelide. Dan yang terakhir, ada jaringan pengangkut. Fungsinya untuk mengangkut air dan zat-zat makanan hasil fotosintesis. Terdapat dua macam jaringan, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tubuh lain, tersusun atas traket, serabut xilem, parenkim xilem, dan trakeid. Phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, disusun oleh jaringan primer dan sekunder. Dan phloem terdiri atas pembuluh tipis, sel pengiring, parenkim, phloem, dan serabut phloem. Itu dia penjelasan dari saya tentang jaringan tumbuhan dan hewan. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.